Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan belajar cara menginstal file server. Pada aplikasi Ubuntu server ini nanti kita akan menggunakan Samba. Oke, di sini pada Ubuntu sebagai server, Windows 7 sebagai klien, dan nanti Windows 10 saya ini juga akan saya ujikan sebagai klien juga dari Ubuntu ini. Oke, kita lihat dari Ubuntu server ini, kita masuk ke setting, lalu ke network. Di sini saya adapter 1 ya, menggunakan bridge adapter. Adapter 2 menggunakan internal network. Nah, nanti yang akan terhubung ke Windows 7. Lalu untuk Windows 7 network, ini saya pakainya internal network dengan namenya intnet yang terhubung juga ke Ubuntu server. Oke, lalu kita masuk ke Ubuntu server. Di sini saya sudah menjalankan dua-duanya ya, baik klien maupun servernya. Oke, di sini kita masuk ke Ubuntu loginnya, yaitu saya mahasiswa, tempat saya, masukkan passwordnya. Oke, lalu masuk ke sudo, masuk ke bagian Ubuntu-nya. Oke, lalu kita akan mengecek untuk konektivitas, apakah dari Ubuntu server ini terhubung ke internet atau tidak, dengan perintah dengan mengecek ping google.com. Oke, terhubung ya teman-teman. Ctrl C. Ya, lalu kita di sini akan melakukan update pada Ubuntu servernya dengan perintah apt-get update. Enter. Oke, kita akan menunggu dari update-nya ini selesai. Setelah selesai, kita akan melanjutkannya dengan menginstal, yaitu Samba dengan perintah apt-get install Samba. Enter. Oke, lalu di sini ada pertanyaan, do you want to continue? Kita masukkan huruf Y pada keyboard lalu enter. Oke, proses instalasi pada Ubuntu server ini berjalan. Setelah aplikasi Samba setelah kita install, lalu di sini kita akan cek untuk status dari aplikasi Samba tersebut dengan perintah /etc /init smbd status. Oke. Di sini untuk Samba, di sini statusnya adalah aktif. Nah, lalu kita di sini akan masuk ke bagian masuk ke aplikasinya Samba ya, untuk konfigurasi dikit, yaitu dengan perintah nano /etc /samba /smb.conf. Enter. Oke, lalu kita scroll sampai paling bawah. Oke, setelah di sini kita akan masukkan perintah-perintahnya, yaitu di sini tanda kurung luar dan kurung dalam. Di sini filenya coba saya pakai, yaitu bagi dong ya. Lalu masukkan bagian path di bagian home, lalu bagi dong, lalu writable yes, lalu ghost oke yes, lalu browsable yes, lalu Ctrl X
di keyboard ada Y, yaitu save modified buffer Y, lalu kita enter. Setelah itu kita restart untuk sambanya, yaitu /etc /init smb restart. Oke. Setelah aplikasinya kita restart dan konfigurasinya kita konfigurasi. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke bagian yaitu membuat folder bagi dong di home. Nah, kita masuk ke folder yang bernama home, cd home. Oke, lalu di sini kita masukkan mkdir bagi strip dong. Lalu di sini kita lihat untuk aksesnya, yaitu ls-l. Nah, bagi dong ini untuk user, group, dan ordersnya itu masih belum komplit ya, belum rwx. Nah, untuk mengkomplitkannya kita menggunakan perintah chmod 77, lalu nama foldernya dong. Oke, setelah itu kita ls-l lagi. Nah, sudah ya untuk user, group, sama ordernya kita sudah membuatnya menjadi rwx. Oke, lanjut kita ls. Oke, udah ada ya bagi dong. Oke, setelah itu kita if config, kita lihat kita akan cek di bagian Windows 7-nya di sini pada net adapter ENP0S8 yang terhubung ke klien yaitu Windows 7. Buka klien Windows 7, lalu di keyboard kalian ada Windows R, itu klik aja. Lalu di sini di atas enter itu ada lambang ini backslash. Masukkan IP-nya 192.168.10.100, lalu oke. Nah, untuk bagi dong ini kita sudah bisa ya. Nah, ini apa namanya yang ada di file server tadi. Oke, bagi dong kita buka. Lalu misalkan di sini nih kita masukkan hi, notepad hi ini. Nah, di dalam file hi-nya ini ada kata halo dan selamat datang. Nah, kita akan drag and drop di sana. Drag and drop. Nah, sip. Nah, kita sudah berbagi file kepada Ubuntu servernya dari file kita. Oke. Terus kalau misalkan kita ingin membuat file di Ubuntu servernya ini, misalkan di home, lalu masukkan cd bagi _dong, masuk ke directory ini, lalu kita akan membuat file, misalkan saya .txt hai Ctrl X lalu Y, enter. Oke, setelah itu kita ls untuk melihatnya. Nah, ini adalah adalah file yang kita buat tadi ya. Oke. Oke, kita cek lagi di Windows 7-nya. Di Windows 7 kita cek. Bisa juga menggunakan ini pada komputer ini, pada Windows 7, lalu backslash 192.168.10.100 bagi dong. Sip. Nah, ini ada saya ya. Ini dari sini kita bisa drag and drop. Oke.
Nah, begini ya. Jadi kita bisa melakukan file servernya pada klien. Lalu pada Windows 10 kita config lagi. Pada IP 192.168.0.111 pada ENP0S3 ini saya menggunakan bridge. Nah, di laptop saya ini juga terhubung ke internet secara DHCP. Lalu Ubuntu servernya ini saya bridgekan, nah juga terhubung ke internet saya dalam satu lokal. Oke, ini kita ke sini ya. Kita ke Windows R, lalu kita masuk CMD, kita IP config. Nah, saya perbesar. Nah, ini ya, saya mendapatkan IP 192.168.0.110 ini pada wireless LAN. Terus untuk yang Ubuntu dapat juga 192.168.0.111. Apabila kita ping 192.168.0.100 berapa itu? 111 ya. Nah, maka akan terhubung. Oke, kita akan menguji untuk file sharingnya Windows R, lalu slash 192.168.0.111 sorry. Lalu kita enter. Oke, ini ada ya, bagi dong. Oke, lalu kita buka. Ini ada hi dari klien saya Windows 7 tadi, dan ini dari Ubuntu saya. Kalau misalkan kita dua-duanya mau copy paste ke Windows 10, ini juga bisa. Oke. Nah, gini ya. Kita udah copy paste di sini. Nah, jadi begitulah tutorial dari cara instalasi Samba. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.